3 poin. Yang pertama menyangkut progres penyelesaian tenaga non-ASN, yaitu honorer dan sejenisnya. Yang kedua, perkembangan pendataan non-ASN dan penataan secara bertahap. Yang ketiga, skenario penataan XTHK2 dan tenaga non-ASN. Ketika saya membaca tentang perkembangan pendataan non-ASN, nah yang jadi masalah sesungguhnya, Saudara Menteri, SPTJM ini khususnya daerah, ini tidak transparan, Pak. Kenapa tidak transparan? Ini saya nanti serahkan datanya ini. Banyak tenaga honorer, ketika mereka minta supaya didaftarkan di daerah itu, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau, Pak, mendaftarkan. Kalau ada surat pengangkatan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, jadi artinya apa, Saudara Menteri? Jangan terpaku dan BKN jangan terpaku kepada SPTJM. Inilah gunanya BPKP untuk melakukan audit data, Pak. Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan, ada mafia tenaga honorer. Yang berikutnya tentang aplikasi BKN. Saya tidak tahu apakah ini benar, tapi saya kira mereka tidak bohong lah, Pak. Ketika mereka sudah masuk aplikasi BKN, itu bisa tiba-tiba hilang, Pak. Di semua daerah begitu, hilang datanya. Ini masih honorer. Belum lagi ASN yang sudah calon ASN sudah nyatakan lulus, tiba-tiba hilang. Nah, saya punya datanya nih, hilang. Kok bisa? Dinyatakan lulus, mereka sudah dapat SMS, terus muncul lagi, Pak. Muncul, dinyatakan tidak lulus atau hilang, Pak, datanya. Nah, ini bagaimana cerita? Kan tidak mungkin di BKN itu ada mafia juga, Pak. Tolong dicermati nih, Pak. Saudara Menteri mencermati ini, jangan Saudara Menteri kerja, tapi di bawah itu kerja, nggak beres juga. Kan di bawah ini kan tidak dipanggil presiden, yang dipanggil menteri. Nah, bagaimana kalau surat itu masuk ke presiden dari masyarakat? Nah, ini bagaimana Saudara Menteri mengenai ini? Iya kan? Belum lagi, misalnya ini kan masih SPTJM 2.355.092. Sesungguhnya yang tidak SPTJM itu lebih banyak, Pak. Ini bagaimana? Kita sepakat di awal itu, untuk undang-undang 202023 ini, semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K. Itu sepakat, Pak. Itu kita jangan lupa, ada rekamannya semua itu, Pak. Kita bagi dua kemarin. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Nggak ada tes. Ketika dia yang terakhir ini muncul dari Saudara Menteri, akan diaudit oleh dengan BPKP mengenai keabsahannya. Nggak perlu dites, Pak. Nah, sekarang sampai hari ini banyak tes P3K, Pak. Saya jadi bingung menjawab di sana. Kok kami dites lagi, Pak, ini honorer? Bapak bilang dulu tidak begini. Nah, ini bagaimana, Saudara Menteri, mengenai kan? Dan ini semakin diperkuat dengan skenario penataan XTHK2 dan tenaga non-ASN di halaman 33. Nanti bisa Saudara Menteri lebih menegaskan ini. Di tanda panah 6, pengangkatan P3K, alternatif metode seleksi. Maksudnya apa ya, Saudara Menteri? A. Seleksi P3K penuh waktu. B. Pengalihan status P3K paruh waktu. C. Metode lainnya. Ini maksudnya apa? Ini kan semua nggak ada kepastian hukum, Pak, kalau begini. Iya kan, kita sudah sepakat dari awal, dari berapa tahun lalu, Pak. Iya kan, semenjak almarhum Pak Cahyokumolo kita sudah bicarakan ini kan. Maka tadi kalau Pak Ketua mengatakan tentang Pak Alex, mestinya beliau yang paling paham ini, Pak. Tiba-tiba beliau, kalau istilah lagu, sirna beliau itu, Pak. Hilang beliau, nggak tahu di mana sekarang. Ini bagaimana, Pak? Coba Saudara Menteri nanti bisa menjelaskan maksudnya apa. Tanda panah 6 ini, pengangkatan P3K titik 1 alternatif metode seleksi. A. Seleksi P3K penuh waktu. B. Pengalihan status P3K paruh waktu. Loh, kok paruh waktu? Kok masih ada tes-tes ini, Pak? Kalau tenaga honorer masih dites, sekarang dites loh mereka, Pak. Saya nggak bisa jawab di sana. Pak, Bapak bilang kemarin ada buktinya itu di YouTube, Pak.
Kok kami sekarang dites lagi nih? Iya kan? Kalau tadi Saudara Menteri mengatakan fresh graduate, ini dulu selesaikan, Pak. Jadi kita nggak mau munculkan masalah baru lagi, Pak. Ini masalah hidup anak istri. Kan begitu, Saudara Menteri. Saya kayak tahu lah beban Menteri ini sangat berat sekarang ini, Pak. Sangat berat sekali, Pak. Menampung semua. Kan begitu. Iya kan? Tentang audit data, verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN. Tadi Saudara Menteri mengatakan anggaran. Nah, ini bagaimana, Pak? Kalau kita sudah bicara anggaran, BPKP tidak punya anggaran. Bagaimana solusinya ini? Padahal ini perlu untuk audit dalam rangka untuk menghilangkan istilah mafia tenaga honorer, Pak. Ini kan nanti bisa deadlock juga ini. BPKP tidak punya anggaran. Nah, bagaimana solusinya ini, Pak? Saudara Menteri. Ini udah kepala BKN belum? Sudah? Belum? Masih PLT? Terus nanti bisa dijawab ini, Pak. Masih banyak, Saudara Menteri, masalah-masalah tentang non-ASN ini. Ya, belum lagi Satpol PP. Itu bagaimana, Saudara Menteri? Kemenpan itu BKN harus jemput bola, Pak, mengenai ini. Jangan ini selesai, muncul lagi yang lain, Pak. Muncul lagi yang lain, Pak. Nggak selesai-selesai ini urusannya. Belum lagi masalah guru yang selama ini banyak sekali, tenaga kerja kesehatan, tendik, Pak, tenaga pendidikan, bukan tenaga pendidik, Pak, gitu loh. Ini tendik bagaimana? Tendik itu ribuan, Pak. Mereka juga honorer, ya. Belum lagi para honorer yang di Kejagung, kepolisian, dan instansi lainnya. Ini bagaimana komunikasi, ya, Kemenpan, BKN. Jadi kita jangan membuat bom waktu juga mengenai ini, Pak. Ini mesti jelas, Pak. Dan aplikasi BKN itu, sekali lagi tolong, Pak, tolong Ibu, dikoreksi. Di SMS-nya mereka nyatakan lulus dan melengkapi 1-2, ya kan? Tetapi ketika mereka masuk, udah nggak bisa. Nah, ini bagaimana? Ini suara para tenaga honorer, suara para tenaga calon ASN yang dinyatakan lulus tapi tak lolos. Kenapa nggak lolos? Hilang datanya, Bu Imas. Ini bagaimana? Bu Imas kan paling ahli nih yang gini-gini. Mestinya Bu Imas saja jadi kepala BKN RI. Kalau saya pribadi, karena beliau paling paham mengenai ini. Kasihlah kuota untuk perempuan juga, Pak Menteri. Iya kan? Gitu loh. Ini teman-teman Komisi 2 kalau telepon Bu Imas ini sangat welcome, menjawab, Pak Ketua. Ini nggak ada KKN, Saudara Menteri, nggak kita bicara yang fakta saja. Nah, ini saya kira itu Pak Menteri paling perlu, ya, yang harus dicermati. Kalau total SPDJM itu 2.300.000 sekian, ya kan, data di kami itu lebih banyak data di luar SPTJM, Pak. Ini bagaimana solusinya mengenai ini? Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua, ya ini kita bikin konsinyering aja dulu, Pak Ketua, ya, untuk RPP ini. Ya ini menyangkut khususnya para tenaga honorer, Pak. Kita juga motivasi kita dulu merevisi ini adalah tenaga honorer. Di luar itu tambahan-tambahan saja, Pak, untuk anpul, untuk monisasi, gitu, Pak.